Nama saya Sudarno. Saya diberi kesempatan untuk sharing Erik 106 terkait reasuransi. Pada seksi pertama ini, kita akan sharing terkait dengan konsep reasuransi. Dalam konsep asuransi, kita akan berbicara mengenai definisi reasuransi, kemudian tujuan reasuransi, dan manfaat reasuransi. Nah, apa sih definisi daripada reasuransi? Reasuransi adalah asuransi. Jadi reasuransi itu maksudnya adalah asuransinya perusahaan asuransi. Ya, di mana asuransi akan membagikan kewajiban dan kalau terjadi liability kepada perusahaan reasuransi atau asuransi lain. Ini di sini. Jadi bila menerima premi dari asuransi, maka sebagian atau seluruhnya akan diberikan kepada reasuransi. Hal tersebut harus adanya persetujuan antara pihak asuransi dengan pihak reasuransi. Jadi pihak reasuransi itu bisa dari perusahaan asuransi, bisa perusahaan reasuransi, bisa pool. Ya, ada beberapa macam perusahaan reasuransi. Nah, di sini. Jadi prinsip dasar daripada reasuransi adalah etiket baik. Jadi semuanya karena persetujuan antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Harus ada persetujuan lebih dulu mau menerima pembagian berapa dan sebagainya. Kemudian tujuan reasuransi yang pertama adalah menggeser daripada risiko yang diterima. Jadi menggeser sebagian risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, berbagi risiko. Jadi berbagi beban tersebut dibagikan kepada perusahaan reasuransi. Juga bisa membebaskan kapasitas, karena terus terang kalau kita asuransi kapasitasnya kecil, ditawarin dengan kapasitas gede, dia bilang saya nggak bisa, itu namanya confident dan nama baik kurang bagus. Makanya bebas kapasitasnya, nanti sebagian ditransfer ke asuransi. Nah, biasanya juga tujuan dari reasuransi itu karena yang jualan dan pembelinya itu aja, jadi menjadi sebuah pasar yang langganan. Jadi di bulan-bulan Oktober dan sebagainya itu biasanya ada pasar reasuransi di Bali, rendezvous ya, mereka bisa ketemu antara perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menawarkan jasa daripada memindahkan risiko tersebut. Sedangkan manfaat dari reasuransi adalah meningkatkan kapasitas akseptasi manfaatnya. Jadi kalau kita ditawarkan dengan 1 triliun namanya harga pertanggungan, kita bilang waduh, perusahaan kita hanya dapat menahan 100 miliar. Nah, tapi dengan ngomong begitu, nama baik kita kurang bagus. Makanya harus dengan gini bisa oke 1 triliun, nanti kita bagi ke yang lain. Kemudian dengan adanya tadi banyak bisnis yang masuk, terus terang akan membuat stabilitas kepada keuangan perusahaan tersebut. Karena masuk bisnis dari kiri kanan dan sebagainya, akhirnya perusahaan menjadi confident, menjadi stabilitas, kemudian
perusahaan juga akan confident. Jadi berapapun ambil. Nah, di-accept. Kemudian yang penting bisa membagi ke yang lain dengan aman. Kemudian juga bagaimana kalau asuransi itu terjadi kendala, masalah, terjadi natural hazard, terjadi gempa bumi, tsunami. Nah, ini kalau kita nggak bagi-bagi resiko, ya kita kolaps sendiri. Makanya hal tersebut menjaga kalau terjadi banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, asuransi akan aman. Ya, manfaat terakhir adalah asuransi sebagai split of risk. Jadi memisahkan atau membagi risiko yang dia terima dibagi ke teman-teman asuransi atau ke teman-teman reasuransi. Nah, itu akan menjadi split of risk. Jadi itulah manfaat daripada reasuransi. Untuk hal tersebut kita sudah selesai untuk sesi 1. Yang membahas masalah reasuransi, konsep reasuransi. Terima kasih.